Selanjutnya ada konsep geografi. Konsep geografi adalah dasar kita untuk memahami sebuah fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Terdapat 10 konsep geografi. Untuk mempermudahnya, saya akan menyingkatnya dengan kalimat jaket Mr. Apollo digunakan Ike. Ja untuk konsep jarak, cat konsep keterjangkauan, Mister konsep morfologi, A konsep aglomerasi, Po konsep pola, Lo konsep lokasi, D konsep diferensiasi area, gunakan konsep nilai guna, I konsep interaksi dan interdependensi, dan yang terakhir keterkaitan keruangan. Kita akan bahas satu persatu konsep geografi tersebut. Yang pertama ada konsep jarak. Konsep jarak adalah konsep yang digunakan untuk mengetahui suatu jarak objek dengan objek yang lain. Konsep jarak ada dua macam. Yang pertama, konsep jarak absolut, dan yang kedua, konsep jarak relatif. Konsep jarak absolut itu adalah konsep jarak di mana sudah bernilai pasti, ditandai dengan adanya satuan panjang berupa meter maupun kilometer. Sedangkan untuk konsep relatif itu lebih ke waktu tempuh kita dalam mencapai suatu jarak atau lokasi tersebut. Jadi contohnya, dari SMA Negeri 1 Anjatan ke Haurgelis itu jarak secara absolutnya adalah 13 kilometer. Nah, tapi untuk jarak secara relatifnya itu tergantung jarak tempuhnya. Nah, jika kita membicarakan tergantung jarak tempuhnya, kita juga akan membicarakan kita menggunakan apa untuk mencapai jarak tersebut. Jadi, contoh, si A dari SMA Negeri 1 Anjatan menuju Haurgelis, dia menggunakan sepeda motor. Si A menempuh jarak 13 km dengan menggunakan sepeda motor hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja. Namun akan berbeda dengan si B yang menempuhnya dengan menggunakan angkutan umum. Dalam artian di sini angkot ya. Naik angkot dari SMA Negeri 1 Anjatan ke Haurgelis ternyata membutuhkan waktu sekitar 20 menit. 20 menit. Nah, akan berbeda pula dengan seseorang yang menempuhnya dengan menggunakan sepeda ontel. Wah, si C dari SMA Negeri 1 Anjatan menuju ke Haurgelis menggunakan sepeda ontel membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Lumayan lama ya. Nah, berbeda juga dengan seseorang yang menempuhnya dengan berjalan kaki. Wah, bisa setengah hari perjalanan. Nah, seperti itulah jarak. Jadi kalau jarak absolut itu sesuatu yang sudah bernilai pasti. Ada angkanya, ada satuannya. Tapi untuk jarak relatif tergantung siapa objeknya yang menempuh jarak tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah
konsep di mana membahas suatu sarana prasarana untuk mencapai suatu lokasi. Kemudahan seseorang untuk mencapai suatu lokasi atau aksesibilitasnya. Kalian tahu Pantai Kepuh? Kalian tahu Pantai Eretan? Ya, contohnya jika kalian berada di pertigaan patrol, kalian ingin berlibur ke pantai, manakah pantai yang akan kalian datangi? Apakah Kepuh ataukah Eretan? Lebih terjangkau mana sih menurut kalian? Nah, kita bahas satu persatu. Jadi, ketika kalian contohnya terbatas dalam segi finansialnya, namun kalian ingin pergi berlibur ke pantai, kalian tidak punya kendaraan. Kira-kira manakah pantai yang paling terjangkau untuk kalian? Kepuh? Eretan. Ya. Jadi lebih terjangkau Eretan. Meskipun jarak dari patrol menuju ke Eretan terbilang lumayan jauh, akan tetapi dia lebih terjangkau. Kenapa? Karena dilalui oleh sarana prasarana, dilalui oleh berbagai macam transportasi umum. Kalian bisa menggunakan bus, kalian bisa menggunakan angkot, kalian bisa juga bahasa anak zaman sekarangnya nebengers gitu ya, ngeteng. Nah itu kalian bisa. Tapi apakah kalian bisa ke Kepuh dengan menggunakan bus, angkot maupun ngeteng? Ya, nebeng kan nggak bisa ya. Kalian harus turun dulu sampai di pertigaan BRI, kemudian kalian masuknya jauh lagi jalan kaki. Jalannya juga tidak semulus jalan yang di Pantai Eretan. Sedangkan kalau di Pantai Eretan kalian tinggal duduk manis kemudian sampai, karena Pantai Eretan terletak di sebelah Pantura. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Jadi kalau keterjangkauan itu kemudahan kita untuk mencapai suatu lokasi. Nah, selanjutnya konsep Mister atau morfologi. Konsep morfologi ini kita akan lebih ke apa ya? Bentang alam, lebih ke bentang alam. Jadi dataran tinggi, dataran rendah, ada pegunungan, kemudian ada perbukitan, ada sungai dan lain sebagainya. Itu lebih ke bentang alam. Nah, selanjutnya ya, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi itu adalah konsep yang memusatkan sebuah fenomena di permukaan bumi. Jadi contohnya, kalian tahu patrol bunder? Ya, tahu ya, karena mungkin di sini ada beberapa siswa dari patrol bunder. Nah, di patrol bunder itu ciri khasnya banyak sekali terdapat pabrik tahu. Nah, jadi di sana itu bukan hanya 1-2 orang atau 1-2 rumah, tapi hampir sebagian banyak dari masyarakat di daerah patrol bunder itu dia berproduksi sebagai penghasil tahu. Jadi di sini tuh fenomena yang kita amati tuh bukan hanya alam aja, tapi fenomena sosial juga, seperti pabrik tahu itu. Atau lingkup besarnya, pabrik-pabrik besar adanya di area Cikarang. Nah, seperti itu. Jadi pengelompokan, pemusatan sebuah fenomena.
Ya, selanjutnya ada konsep pola. Konsep pola adalah sebuah konsep yang menggambarkan persebaran sebuah fenomena. Berbeda dengan aglomerasi. Kalau aglomerasi kan pengelompokan sebuah fenomena. Ya, tapi kalau pola persebaran sebuah fenomena. Jadi contohnya persebaran penduduk atau persebaran perumahan penduduk. Ya, biasanya perumahan penduduk itu akan cenderung lebih mengikuti aliran sungai, atau kalau tidak mengikuti jalan raya, mengikuti pola yang sudah ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau perumahan itu tidak pengelompokan. Memang ada pengelompokan, tapi ada beberapa juga yang cenderung tidak merata persebarannya. Nah, itu mengikuti pola aliran sungai atau pola jalan raya. Nah, ya, selanjutnya ada konsep lokasi. Konsep lokasi itu untuk menunjukkan suatu posisi atau keberadaan suatu wilayah, tempat ataupun suatu objek di permukaan bumi. Terdapat dua konsep lokasi. Ada konsep absolut dan konsep lokasi relatif. Nah, kalau konsep lokasi absolut sama seperti halnya jarak ya, ada absolut dan ada relatif. Absolut itu bernilai pasti. Lokasi pasti itu ditandai dengan adanya garis lintang dan garis bujur atau adanya titik koordinat. Sedangkan untuk relatif itu dilihat dari sudut pandang mana kita melihatnya. Jadi contoh seperti ini. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu kan ada titik koordinatnya, sudah pasti. Jika di luar dari itu, lebih dari itu, sudah dipastikan bukan Indonesia. Tapi untuk lokasi yang relatif itu contohnya Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tergantung dari sudut mana kita ingin melihat. Seperti SMA Negeri 1 Anjatan. Ada yang melihat SMA Negeri 1 Anjatan terletak di antara sawah dengan sawah. Ada juga yang mengatakan SMA Negeri 1 Anjatan terletak antara jalan raya dengan sawah. Ada pula yang mengatakan SMA Negeri 1 Anjatan terletak di antara Kopyah dengan Lempuyang. Atau lebih luas lagi, Anjatan atau Patrol dengan Horgelis. Lebih luas lagi, terletak antara laut dengan Subang contohnya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kita melihatnya dari lingkup yang mana, apakah lingkup yang sempit ataukah lebih luas lagi. Nah, seperti itu kalau konsep lokasi ya. Selanjutnya ada konsep diferensiasi area. Nah, untuk diferensiasi area itu sendiri itu lebih menggambarkan karakteristik suatu wilayah atau ciri khas suatu wilayah. Nah, contohnya Indramayu memiliki suatu khas, ciri khas. Apakah khasnya Indramayu? Yups, betul sekali.
Indramayu itu ciri khasnya adalah pohon mangganya. Ya, terdapat banyak sekali pohon mangga dan ada pohon mangga khas yaitu pohon mangga cengkir. Jadi memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah yang lain. Atau contoh daerah mana? Subang. Oh, di daerah Subang itu ciri khasnya dengan nanas. Nah, seperti itu. Jadi ternyata banyak nanasnya di daerah sana dan lain sebagainya ya. Jadi lebih ke ciri khas suatu wilayah. Selanjutnya, gunakan nilai guna. Jadi untuk nilai guna itu lebih ke kelebihan suatu tempat, kelebihan suatu wilayah, kelebihan suatu objek. Nah, contohnya di dataran tinggi itu kan memiliki suhu rendah dengan kelembapan tinggi, ya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu membuat dataran tinggi, contohnya di sini Bandung, itu dia bermanfaat, bisa digunakan sebagai tempat pariwisata ataupun digunakan juga sebagai tempat perkebunan, ya, kebun sayur dan lain sebagainya. Berbeda dengan di Indramayu, dataran rendah, cenderung panas. Ya, kemudian Indramayu itu kan lebih ke dataran rendah, panas, jadi lebih dimanfaatkan, memiliki manfaat itu untuk sebagai daerah pelayaran atau sebagai daerah pertanian dan lain sebagainya ya. Selanjutnya I, konsep I, interaksi dan interdependensi. Jadi untuk konsep interaksi dan interdependensi itu lebih ke ketergantungan, hubungan timbal balik antara sebuah fenomena dengan fenomena yang lain. Jadi hubungan timbal balik itu seperti desa dengan kota. Jadi ketergantungan, sama-sama saling menguntungkan. Contohnya desa dengan kota itu. Di desa itu membutuhkan sarana prasarana, teknologi. Sedangkan di kota karena dia tidak memiliki lahan, dia membutuhkan bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanan pokok. Nah, seperti itu. Jadi dari kota mengirim teknologi untuk mempermudah desa menghasilkan atau memproduksi bahan pokok. Kemudian bahan pokoknya dikirim ke kota. Jadi mereka saling ketergantungan, adanya hubungan timbal balik yang positif di mana hal tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada konsep keterkaitan antar ruang. Nah, hampir sama nih dengan konsep interaksi dan interdependensi, tapi bedanya kalau interaksi dan interdependensi dia lebih ke hubungan timbal balik saling menguntungkan, sedangkan kalau keterkaitan antar ruang itu lebih ke hubungan sebab akibat. Ya, hubungan sebab akibat. Jadi contohnya Jakarta banjir. Nah, Jakarta banjir dikarenakan adanya kiriman air dari Bogor. Nah, itu kan sudah sudah bukan rahasia yang harus dijaga ya, tapi memang sudah jadi bahan pembicaraan publik bahwasanya Jakarta banjir itu dikarenakan kiriman air dari Bogor dan lain sebagainya. Jadi ada hubungan sebab akibat antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Atau kebakaran hutan dikarenakan asap kebakaran hutan itu dikarenakan hutan ini sedang terbakar dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada, langsung ke grup pembelajaran ya. Jangan lupa di komen juga. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima
Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.